Hai, balapan di sirkuit Catalunya udah selesai. Ayo ngaku, tadi siapa yang di lap 2 udah tutup muka karena lihat grafik Marc crash di turn 1. Padahal itu cuma salah info doang. Wah, itu bener-bener bikin deg-degan sih. Yaudah, yuk sekarang kita lanjut ke hasil balapan. Jadi, yang bisa menghentikan langkah Marc Marquez untuk kunci gelar di Misano ternyata adalah adiknya sendiri. Ya, bener banget, Alex Marquez setelah kemarin berguling-guling di gravel, terjatuh saat sprint. Kali ini dia juga berguling-guling loh di gravel di turn 10 juga. Tapi bukan karena jatuh, cuman setelah dilewatin dari finish dan menang. Itu adalah bentuk selebrasi yang dilakukan oleh Alex Marquez karena dia masih sebel banget sama jatuh dia kemarin di sprint. Tapi bener sih, hari Minggu ini adalah hari Minggu sempurna buat keluarga Marquez. Alex finish pertama, Marc-nya kedua. Dan dua-duanya tuh ngerayain bersama fansnya dengan lompat ke air fence. Dan itu bener-bener seru banget. Dan kita bisa lihat sih keakraban mereka. Bahkan ketika Marc Marquez ditanya, duh gak jadi dong ngedapetin titel ke-9-nya di Misano, dengan santainya Marc malah bilang bahwa tenang aja, kan masih ada 7 balapan lagi, jadi gak perlu terlalu terburu-buru juga. Marc juga malah seneng ngelakuin ini karena dia bisa melihat adiknya yang memang udah dia bilang cepet banget di Catalunya ini bisa menang dan bisa ngerayain podium bareng-bareng. Buat Marc Marquez, dia tuh udah hampir crash di tikungan 7 dan dia juga hampir crash di tikungan 10. Itu adalah suatu warning bahwa dia udah di limit dan lebih baik dia finish di posisi kedua dan bisa ngerayain bareng sama Alex Marquez. Sementara Alex Marquez sendiri bilang bahwa kemenangan ini lebih menyenangkan daripada waktu di Jerez. Di Jerez juga istimewa, tapi waktu itu nggak ada Marc Marquez. Kalau di sini bener-bener ada Marc Marquez dan dia bisa ngerayain bareng. Bener-bener nggak sih sweet banget kakak beradik ini. Dan posisi ketiga ada siapa kalau bukan Enea Bastianini. Aduh, setelah kemarin dia tampil keren banget beradu dengan Pedro Acosta dan Brad Binder, hari ini dia mengulang kekerenannya dan bisa berhasil finish di podium. Dan ini adalah podium perdana untuk Enea Bastianini sejak bergabung dengan Tech3 KTM. Dan yang lebih kerennya lagi, ada calon bosnya buat tahun depan di Tech3, yaitu Guenther Steiner. Jadi bener-bener ini pasti bakal diingat banget nih sama si bos baru. Enea juga sempat bilang bahwa ini sangat berarti banget podium ini karena tahun ini tuh bener-bener roller coaster banget buat Enea Bastianini. Jujur sih, saya seneng banget ngeliat Enea bisa podium lagi. Pedro Acosta harus puas finish di posisi keempat karena pemilihan ban, yaitu ban belakangnya menggunakan ban soft. Ternyata gak cukup, di lap ke-10 aja Pedro bilang tuh ban bener-bener udah gak memiliki grip. Tapi Pedro gak menyesali pemilihan ban itu karena menurut dia race-nya juga cukup baik dan ini bisa dijadikan pelajaran untuk besok lagi di race-race selanjutnya dalam memanage ban. Aduh, mentalnya keren ya. Yang juga harus diacungin jempol adalah Ai Ogura. Sejak cedera, performa itu sempat menurun. Namun di Catalunya ini sepertinya Ogura yang asli tuh balik lagi. Ia bertarung keras banget melawan Francesco Bagnaia dan berhasil menang duel itu loh. Seneng deh ngeliatnya. Dan untuk Francesco Bagnaia, buat semua fans-fansnya Pecco yang ngerasa kayak kok gini amat, kok gitu amat, jangan khawatir karena di balapan kali ini Pecco bisa finish di posisi 6 setelah start dari posisi 21. Jadi kayaknya Pecco udah mulai bisa menemukan sesuatu, walaupun Pecco sendiri pasti tanya, nggak yakin juga, tapi dia seneng dengan hasil ini. Step by step mudah-mudahan berlanjut di Misano. Tadi ada yang tanya, Kak berarti Yamaha udah bagus ya? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya antara Yamaha dan Honda kelihatannya yang lebih konsisten tuh malah justru Honda loh. Kalau aja tadi Johann Zarco nggak jatuh, itu dia juga akan ada di depan. Luca Marini di Balaton dan juga di Catalunya dia selalu finish di top 10. Jadi kayak lebih konsisten aja gitu loh. Tapi dua pabrikan Jepang ini benar-benar memanfaatkan super concession dengan sebaik-baiknya. Jadi besok habis Catalunya ini Honda dan Yamaha bakal tes bareng. Kalau Yamaha dia akan uji coba mesin V4 Yamaha yang akan diuji coba langsung oleh Fabio Quartararo dan juga Augusto Fernandez. Sedangkan Honda sepertinya melanjutkan pengembangan aero dan juga mesinnya. Beneran sih kalau sampai Yamaha dan Honda bisa bersaing lagi di depan, pasti MotoGP ini bakal tambah seru. Oke, segitu dulu aja ya. Kalau ada yang bertanya-tanya boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.